Saya Muhammad Rainul Hakim. Orang-orang biasa memanggil saya Rainul. Saya adalah Cakahima nomor urut 2. Apa alasan kamu masuk ke statistika FMIPA UGM? Jelasin juga perjuanganmu seperti apa. Alasan masuk di statistika FMIPA UGM ini tentu memiliki banyak alasan. Ya, orang-orang pada template pada umumnya yaitu masuk di statistika adalah saya suka matematika dan nggak suka yang namanya biologi atau yang disebut dengan menghafal. Namun, di balik itu semua, saya juga meriset dan juga mencari bagaimana sih peluang kerja dari mahasiswa statistika itu. Mulai dari mahasiswa statistika bisa untuk masuk di dunia perekonomian, perbankan, ataupun yang bersifat lapangan seperti industri dan juga yang lainnya. Dalam kepengurusan Himasta, kamu saat ini berada di BSD apa dan apa motivasimu masuk Himasta dan memilih BSD tersebut? Untuk saat ini, saya berada di BSD Pengembangan Minat dan Bakat, yaitu Pemikat. Untuk alasan masuk Himasta ini, ya saya seorang diri di Jogja ini. Saya butuh yang namanya teman, relasi, maupun yang lainnya. Dan juga bisa belajar dari pengalaman, pembelajaran, arahan yang dimana diberikan oleh lingkup organisasi atau kepengurusan Himasta ini. Alangkah baiknya di kepengurusan tidak secara terus-menerus yang berbau akademik, yaitu saya juga butuh hiburan, maka dari itu saya masuk Himasta. Selain itu, kekeluargaan yang ada di BSD ini sangat luar biasa. Dilihat dari pengurus-pengurus sebelumnya, mereka saling melengkapi satu sama lain, bekerja secara tertawa, namun perlu adanya batasan. Maka dari itu, masuk di BSD Pemikat ini menjadi suatu alasan saya berada di Himasta ini. Kenapa kamu memutuskan untuk jadi Cakahima? Apa motivasinya? Alasan menjadi Cakahima, saya rasa orang-orang yang berpengaruh di angkatan saya pada merasa gak bisa. Ya, mau nggak mau, masa Himasta berhenti sampai di sini saja. Nah, maka dari itu antusias saya untuk menjadi Cakahima ini bisa dibilang berapi-api karena kalau tanpa saya gimana Himasta nantinya, siapa yang mau memimpin Himasta ini. Dan juga untuk teman-teman juga menawarkan kamu bisa menjadi pemimpin di Himasta ini, kamu juga sanggup untuk menjalankan berbagai visi dan misi Himasta ke depannya. Maka dari itu, dengan dukungan dari teman-teman maupun telah didiskusikan dengan orang tua dan juga kakak, ya saya akan maju menjadi Cakahima di periode 2024 ini. Bagaimana pendapatmu mengenai Himasta saat ini? Apa yang menurutmu baik dan apa yang harus ditingkatkan? Untuk Himasta saat ini, ya menurut saya Himasta saat ini yaitu sudah sangat bagus. Namun pastinya memiliki kekurangan. Baik itu kekurangan dari program kerja maupun timeline dan masih ada salah satu orang yang kurang paham arti dari Himasta ini. Mungkin yang semuanya sudah baik. Baik itu dari program kerja, bonding satu sama lain, hubungan antar angkatan yang satu dengan angkatan yang lainnya bisa saling melengkapi satu sama lain. Selain itu kinerja dari setiap pengurus juga bisa dibilang luar biasa. Mereka mementingkan yang namanya organisasi tanpa menyampingkan yang namanya perkuliahan. Untuk yang perlu ditingkatkan, ya kembali lagi kita udah berada di perubahan yang semakin berubah. Kita berada di 5.0 yang dimana kita harus menyesuaikan dengan zaman. Maka dari itu program kerja kita juga harus menyesuaikan dengan zaman.
baik itu dikurangi ataupun dirubah dari isi dari konteks program kerja yang kita jalani. Selain itu, mungkin bisa timeline dari program kerja tersebut bisa lebih renggang sehingga membutuhkan waktu untuk istirahat bagi pengurus-pengurusnya. Selain itu, mungkin dari sisi kekeluargaannya, bagaimana kita merangkul satu sama lain tanpa ada satu orang pun yang merasakan kesendirian. Mungkin itu yang bisa kita tingkatkan di Himasta ke depannya. Oke, sejauh mana sebuah organisasi masih relevan menurutmu saat ini? Untuk organisasi yang masih relevan, sebenarnya tergantung persepsi masing-masing. Menurutku, organisasi ini masih sangat relevan. Mengapa? Ya, kita bisa mendapatkan hal yang tidak didapatkan oleh orang lain yang tidak mengikuti organisasi ini. Orang lain mengatakan, ya ngapain ikut organisasi, semuanya kan ada di internet. Ya, benar adanya. Yaitu segala informasi yang berkaitan dengan organisasi sudah tertera di internet tersebut. Namun, ada beberapa hal yang tidak didapatkan di internet tersebut, yaitu di mana kita dilatih rasa kepedulian kita, rasa solidaritas kita satu sama lainnya, di mana kita merasakan secara langsung bagaimana kita melaksanakan organisasi tersebut, bagaimana kita merasakan susah maupun senangnya, bagaimana kita merasakan hasil capaian kita sendiri dari melaksanakan organisasi itu. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan banyak relasi dari mengikuti sebuah organisasi. Tidak hanya itu, mungkin kita bisa meningkatkan kemampuan yang ada di dalam diri kita tanpa kita sadari. Maka dari itu, organisasi ini masih sangat relevan di era perubahan ini. Bagaimana kamu akan mendorong partisipasi aktif mahasiswa, baik pengurus maupun non-pengurus, dalam kegiatan akademik, sosial, dan pengembangan diri? Untuk meningkatkan partisipasi dari mahasiswa ya, pastinya kita akan menyediakan wadah bagi mereka, baik itu yang akademik, sosial, maupun yang lainnya. Di mana wadah tersebut kita olah bagaimana supaya mereka tertarik, entah itu dari segi penampilan ataupun dari segi manfaat yang diberikan kepada mereka. Selain itu, pastinya kita melakukan riset ataupun mendata apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka sukai, apa sih yang mereka nggak mau diadakan, seperti itu. Untuk itu, ya pastinya kita harus saling mengajak satu sama lain, baik itu dari interpersonal maupun saat kita sedang berada di kelompok-kelompok mahasiswa tersebut. Sebenarnya tergantung merekanya. Mereka berhak untuk menolak dan mereka berhak untuk mengiyakan dari kita mewadahi fasilitas tersebut. Tapi dengan ya bisa dibilang paksaan bagi mereka bahwa kita telah sediain loh wadah buat kalian. Ini bermanfaat loh buat kalian. Ini berguna untuk kalian. Ya, kalau kalian nggak mau, ya kalian akan rugi. Mungkin itu stigma yang akan membuat partisipasi dari mahasiswa tersebut bisa lebih aktif atau bisa lebih banyak nantinya. Belakangan ini, kasus-kasus yang menyangkut kesehatan mental mahasiswa semakin marak terjadi. Sebagai Cakra 5, adakah saran atau upaya yang dapat kamu berikan dalam mendukung dan menjaga kesehatan mental mahasiswa? Oke, berkaitan dengan kesehatan mental ya. Mungkin suatu problem yang besar sih di saat ini. Tapi saya juga nggak tahu bagaimana pemikiran seseorang yang belakangan ini ya bunuh diri lah, apalah gitu-gitu. Mungkin mereka tidak mau menceritakan apa yang mereka rasakan saat itu. Bagaimana mereka menyembunyikannya, menyalahkan diri sendiri bahwa itu adalah kesalahan mereka.
Maka dari itu mental mereka bisa dibilang ya goyah atau enggak bisa dibilang ya terganggu. Nah, maka dari itu saya sebagai Cakahima mungkin menyarankan solusi bahwasanya nantinya PI ataupun pengurus inti dari Himasta ini akan membuat suatu wadah yang namanya konseling, yang dimana mereka bisa saling memberikan saran ataupun sebagai pendengar yang baik untuk mereka yang mau memberikan keluh kesahnya. Ini bisa bersifat offline atau online, terserah dari pengurus itu sendiri ataupun mahasiswa itu sendiri bagaimana baiknya saat melanturkan keluh kesahnya selama menjalani kehidupan ini. Selain itu, mungkin kesehatan mental juga ya disebabkan oleh faktor yang bersifat monoton, yaitu ya mereka hanya fokus di akademik doang. Mereka hanya fokus dengan hasil yang mereka capai di akademik doang, tanpa memikirkan kesehatan mereka, tanpa memikirkan bahwa dia itu harus dibutuhkannya refreshing, baik itu jalan-jalan ke sana, ke sini, ataupun mengikuti kegiatan non akademik. Maka dari itu dengan tidak monotonnya di dalam kehidupan mereka bisa bersifat lebih adaptif lah di lingkungan mereka itu sendiri, tanpa takut atau cemas dengan hasil yang mereka capai. Sebenarnya bisa juga lebih mendekatkan diri ke Tuhan mereka yang mereka percayai, yaitu Tuhan telah memberikan mereka fasilitas ataupun kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Apa salahnya kita keluh kesah kepada Dia? Apa susahnya kita menjelaskan bagaimana kehidupan kita, apa yang kita cemaskan dan apa yang kita takutkan? Pastinya Tuhan juga akan memberikan solusi. Mungkin tidak secara langsung atau tidak yang bisa kita lihat tidak kasat mata lah. Namun Tuhan pasti menjawab dari umatnya yang mau bercerita kepadanya. Mungkin itu mendukung kesehatan mental di era ini, baik itu dari mahasiswa ataupun yang lainnya. Jadi saya sebagai Cakahima mungkin hanya menyediakan atau mewadahi konseling dalam keluh kesah mereka itu sendiri. Apa harapan buat Himasta ke depannya? Untuk harapan Himasta ke depannya, ya pastinya Himasta ke depannya saya berharap bahwa Himasta ini lebih bersifat masyarakat lah kepada yang lainnya, baik itu eksternal maupun internal, yang dimana kita juga harus melawan yang namanya adat istiadat. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan. Kita harus, misalnya saja ada program kerja yang nggak sesuai dengan perubahan yang ada atau manfaat yang ada, maka dari itu kita harus siap untuk mengubahnya ataupun meningkatkannya. Selain itu, Himasta ke depannya juga saya harap bisa lebih merangkul satu sama lain, bisa merangkul yang di dalam pengurus maupun yang di luar pengurus, sehingga Himasta ke depannya bisa menjadi suatu organisasi yang baik secara dalamnya ataupun internalnya, dan juga luar biasa secara eksternalnya. Oke, berikan alasan kenapa kami harus memilih kamu dan jelaskan komitmenmu. Untuk alasan memilih saya, kenapa? Yaitu saya sudah menjalani 2 pengalaman, baik itu pengalaman soal di balik layar dari suatu pengurusan yang bersifat siksaan, ataupun yang sekarang ini di balik layar dari kepengurusan itu, yaitu kebahagiaan.
mengapa kalian harus memilih saya? Karena saya akan selalu ada buat kalian. Saya akan selalu ada, baik itu sebagai pendengar, pemberi keputusan. Kalau kalian mau ditegasin, ayo kita tegas sama-sama. Dan juga untuk komitmen saya nantinya, yaitu saya akan menepati janji saya, divisi saya, dan juga misi saya untuk Himasta saat ini. Dengan itu, Himasta ini akan dibawa ke era perubahan yang menginspirasi untuk banyak orang, baik itu yang dalam lingkup statistika maupun di luar lingkup statistika itu.